baik lagi di bedah buku masih melanjutin di bab 4. Sekarang kita dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar dari David J. Schwartz. Nah, di bab 4 ini kita ada subjudul yaitu bagaimana berpikir besar. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada ditemani sama rekan saya. Di situ ada Mbak Ningrum dan juga ada Mbak Dewi. Oke, Mbak Ningrum sama Mbak Dewi, ketika kita udah baca di bab 4 berpikir dan berjiwa besar ini, kira-kira apa sih yang bisa di-share sama teman-teman semua yang ada di sini? Oke, kalau dari saya, Okay. untuk pemikir besar, bagaimana cara untuk pemikir besar itu, dari pemikir besar itu adalah menciptakan gambaran yang positif. Jadi untuk memandang ke depan selalu berpositif. Contohnya gimana tuh? Berpikir positif. Berpikir positif. Contohnya kalau di sini di buku bab 4 ini bercerita tentang di sini ada salah satu seseorang yang tinggal di tanah pedesaan yang jauh dari kota. Jadi di situ ada seseorang punya tanah pedesaan yang punya luas tanahnya sekitar berapa hektar tuh. Jadi di situ ada orang lain bilang ini tanah ini kurang menarik. Nah, terus seseorang yang punya tanah pedesaan itu dia yakin bahwa ada kemungkinan yang bisa mendapatkan penghasilan. Ya, jadi di situ seseorang memikir gimana sih caranya agar bisa mendapatkan penghasilan di tanah pedesaan ini. Padahal orang-orang lain bilangnya kurang menarik, soalnya jauh dari kota, terus banyak rumah-rumah yang tidak berpenghuni, terus ada ya mungkin sepi gitu. Kemudian yang dilakukan seseorang itu di saat dia berpikir membuat wisata untuk seperti wisata kuda tunggang. Nah, di situ kan banyak karena jalannya juga bagus, terus pemandangannya bagus. Jadi di situ seseorang itu membuat wisata kuda tunggang. Jadi biar ada rekreasi di tempat itu. Kemudian seseorang itu yang ada 3 kemungkinan. Selain itu bisa melakukan rencana yang banyak wisatawan yang berkunjung ke situ. Dari usulan bahwa dia akan membuat kuda tunggang itu dihasilkan dari mana? Diceritain nggak sih di buku ini, dalam story itu? Kenapa dia masih berpikir positif bahwa tanah ini masih bisa dimanfaatkan, bahkan dari wisata kuda tunggang? Ya, mungkin itu karena kemungkinan dia berpikir positif. Biar gimana sih caranya biar wisata itu, tanah itu bisa digunakan itu. Akhirnya gimana? Ya, akhirnya berjalan lancar. Jadi dari positive thinking, walaupun orang ngomong bahwa tanah ini kosong, lingkungannya sepi, nggak bisa dikasih apa-apa, justru ketika ada tantangan seperti itu, kita berpikir positif aja bahwa nggak semuanya yang seperti itu negatif. Bahkan dengan adanya itu kita bisa jadikan sebuah tantangan. Kita bisa mengolah pikir kita berarti bahwa bisa kok saya punya tanah sebesar ini bisa saya manfaatkan sebagai ini dan banyak sekali yang kita bisa lakukan. Yang penting sih ya kembali sih ya lakuin aja dulu ya. Kalau kita mau makan omongan orang jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin sekarang ini dulu. Ketika kita berpikir dan berjiwa besar, memikirkan sesuatu yang besar, pasti deh saya jamin kalau kita udah pikirin itu matang-matang dan kita niat benar-benar mau jalan itu, setidaknya walaupun kamu tidak terrealisasi 100%, tidak terwujud 100% sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, pasti itu akan berjalan minimal adalah 70% dari apa yang kamu pikirkan. Jadi jangan ragu buat
ngelakuin. Kalau punya mimpi ya besar sekalian, jadi kalau jatuh pun juga nggak jelek-jelek banget. Kayak gitulah kurang Iya, lebih. benar Pak. Oke, kalau dari Mbak Dewi, dari cerita yang ada di bab 4 apa nih yang bisa di-share ke teman-teman juga? Kalau yang dari yang saya tangkap dari berpikir yang berjiwa besar itu, lihat apa kemungkinannya, bukan apa yang ada kayak gitu Pak. Contohnya itu seperti yang tertulis di buku bahwa berapa banyak sih nilai seorang pelanggan atau customer gitu. Ada seorang dari sebuah eksekutif, beliau tuh melewati sebuah toserba gitu, lalu mendengar perdebatan dari pramuniaga dan juga customer. Lalu pramuniaga itu kayak nyetus gini, Pak, aku nggak mau punya customer ya klasternya kayak gitu. Terus eksekutif tadi langsung berpikir dalam benaknya, kalau punya karyawan yang seperti itu, mindsetnya harus segera dirubah. Kenapa? Karena kalau customer, nggak ada yang namanya customer cluster gitu Pak. Setelah dilakukan pendataan oleh akunting beliau, ditemukan bahwa dalam tahunan ada customer yang membeli barang yang sedikit kecil namun dalam setahunnya mencapai 500 euro begitu. Oke, 500 euro, cuma. Oke, berarti intinya dalam berpikir keras kita nggak boleh Memandang rendah sesuatu. memandang rendah sesuatu. Yes, kadang emang butuh dilatih untuk menilai bahwa ini salah satu hal yang sebenarnya nggak boleh aku mikir kayak gini. Contoh yang ada di clustering customer, benar dalam teorinya clustering customer itu pasti benar. Nah, tapi ketika kita memang punya goal atau punya barang yang harus dijual dan lain sebagainya, kita harus cek juga. Kan banyak juga tuh ya video-video di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Orang ada yang pakai baju sederhana, dilayani dengan seada-adanya, ternyata itu orang yang punya duit dan lain sebagainya. Duit. Oke, menarik sebenarnya di bab 4 ini banyak banget yang bisa kita terapkan. Contohnya di sini juga beberapa contoh seperti yang saya katakan. Ini di sini ada tes juga, cara mengukur besarnya pikiran Anda. Keren sih. Jadi kita benar-benar rekomendasiin buat teman-teman buat ya baca buku berpikir dan berjiwa besar ini, karena di sini disampaikan juga beberapa contoh yang memang real kita bisa terapkan. Contoh kayak di sini kan ada ikuti tes ini untuk mengukur besarnya pikiran Anda. Contoh di sini ada 3 kolom, ada situasi, pendekatan pemikir picik, pendekatan pemikir besar. Nah, salah satu contohnya kayak gini. Ada satu contoh, rekening pengeluaran. Situasinya adalah rekening pengeluaran. Kemudian pendekatan pemikir picik pasti akan memikirkan cara menaikkan pendapatan dengan menambahkan rekening pengeluaran. Nah, untuk pendekatan pemikir besar, memikirkan cara untuk menaikkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Oke, dari sini contoh di situ. Terus ada juga terkait situasinya masa depan. Nah, situasi masa depan, kalau orang yang berpikir picik, ya yang mikir bahwa memandang masa depan itu terbatas atau ada batasnya. Nah, kalau orang yang berpikir besar, memandang masa depan itu penuh dengan harapan. Jadi coba teman-teman kolek dikit terkait apa yang disampaikan di bab 4 ini, teman-teman akan merasa ini ya, mengesampingkan pikiran-pikiran kita yang banyak excuse kayak gitu ya. Kan banyak, enggak sih benar kayak gini sebenarnya. Di sini sudah diterangkan bahwa kalau mau berpikir besar, contohnya kayak gini, jawabannya kayak gini. Oke, itu sama Mbak Dewi sendiri dari bab 4 ini mungkin ada cerita nggak sih, atau dapat apa dari bab 4 ini yang mau diterapkan mungkin di kehidupan masing-masing, kedepannya kayak gimana, apa yang mau dirubah dari habis baca bab 4? Menarik banget sih. Kalau dari saya sendiri Pak, yang ingin saya terapkan dari berpikir dan berjiwa besar di buku itu, saya mungkin mulai sedikit demi sedikit untuk merubah pola pikir saya Pak. Seperti contohnya saya yang sering berpikiran hal-hal yang negatif, hal-hal yang skeptis, hal-hal yang memandang sesuatu dengan sebelah mata itu mulai dikurangi begitu Pak. Oke,
Ada contoh lebih spesifik nggak sih? Kita coba ulik ya. Mbak, jadi apa nih yang mau diubah? Contohnya, kayak kemarin ditanyain sama bosnya, gimana Mbak ke depan mau target berapa? Sekian bisa? Nggak bisa. Padahal tadi contoh di kita ambil contoh kayak masa depan, masa depan itu ada batasan. Mbak jadi merasa, aduh kayaknya nggak bisa deh Pak. Kalau kita mikir ketika kita tambah contoh target kedepannya lebih besar lagi, otomatis akan ada harapan yang lebih besar. Dukungan dari kantor dan sebagainya pun juga akan lebih besar. Apa nih, ada contoh spesifik nggak Pak Dewi? Ada Pak. Ada. Jadi saya tuh selalu berpikir sesuatu seburuk mungkin agar ketika itu terjadi itu, oh udah saya prediksi emang kejadiannya bakal seperti itu gitu Pak. Jadi mungkin seperti halnya yang atasan saya kemarin ungkapkan bahwa mungkin target saya akan dinaikkan gitu. Saya langsung berpikir hal yang paling buruk, bagaimana ini kalau yang saya capai cuma 1,5 begitu Pak. Terus sekarang mau Ini sekarang mungkin lebih berpikir positif, seperti itu bisa dilakukan dan juga bisa saya capai dalam bulan tersebut, dalam kurun waktu bulan tersebut dengan berdoa, ikhtiar dan juga banyak hal lagi Pak. Good, apa yang kamu pikirkan itu pasti akan terjadi. Kalau kamu mikir contoh target kamu besok 2, tapi kamu udah mikirin bahwa kayaknya aku cuma bisa 1,5, saya yakin akan tercapai hanya 1,5. Dan kayak tadi juga kalau mikirnya, aduh saya udah kemungkinan terburuk ini gimana kalau nggak sampai dan lain sebagainya. Sama sih kayak tadi ya, dicontohin kalau kamu di target lebih besar lagi, contoh dulunya 1, sekarang 2, berarti harusnya akan ada harapan, oh berarti nanti akan ada support tambahan dong yang akan saya terima dan akan strategi baru apalagi nanti yang bisa saya kerjakan. Nice. Oke, coba Mbak Ningrum dari 4 ini apa nih? Ya, mungkin dari salah satu untuk pemikir besar dari saya contohnya itu merubah apa ya, merubah pede saya, merubah nggak pede dari nggak pede jadi pede, dari grogi terus nggak grogi, jadi membiasakan kebiasaan yang buruk. Oke. Apa langkah yang Mbak Ningrum mungkin udah rencanakan supaya dari yang nggak pede jadi pede? Ya mungkin lebih banyak kayak gini ya, lebih banyak bercerita di depan kamera, terus lebih banyak berbicara di depan orang, terus di perkumpulan di kayak di kantor atau di mana ya, di perkumpulan di desa atau di kantor atau saat briefing itu juga bisa melakukan. Good. Coba kita tes ya ke depan, kita coba lihat gimana sih. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi sama Mbak Ningrum di podcast selanjutnya dan kita coba apakah Mbak Ningrum lebih pede lagi, lebih asik lagi. Oke, sama-sama kita semuanya belajar cukup lengkap di bab 4 ini, merangkum dari bab 1, 2, 3 juga. Jadi kita dirinci satu persatu dan di bab 4 ini diakhiri dengan bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Ya, itu jangan sampai kayak apa namanya, seolah-olah kita itu menunggu, kita nggak punya target apa yang akan kita lakukan ke depan itu, kita sampai nggak tahu. Jangan sampai kejebak contoh kayak saya udah di umur sekian baru saya bingung, oh iya kenapa nggak saya melakukan ini dari coba ya, kita challenge juga sama, saya juga challenge diri saya sendiri buat menantang bahwa kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya, tambah wawasan, tambah goal-goal kecil di setiap harinya. Oke, good, terima kasih buat Mbak Ningrum sama Mbak Dewi. Ada yang mau di-share lagi mungkin sebelum kita tutup? Mungkin buat teman-teman yang sedang melihat podcast ini, ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Harus berpikir positif ya. Oke. Terus apalagi Mbak Dewi? Tidak memandang rendah sesuatu dan Dah cukup. Cukup.
mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Di bab 4 ini kita diajari untuk berpikir besar, dan tadi statement terakhir, bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Oke, buat teman-teman semuanya yang punya usaha, jadi kalau mau usahanya besar, bertumbuh menjadi besar, oke, jangan juga menafikan diri bahwa kita harus berpikir besar. Salah satunya adalah dengan melengkapi perlengkapan kasir, atau di dalam setiap lini bisnis Anda, konsep buat melayani. Kalau bisa teman-teman lihat juga di belakang kita ada beberapa peralatan kasir seperti scanner, printer kasir, dan juga laci uang. Kita siap buat melayani kebutuhan Anda, apapun yang teman-teman butuhkan, apapun yang rekan-rekan butuhkan. Contoh yang lagi banyak setiap bulan pusing mikirin akunting, setiap bulan pusing mikirin stok yang gak sesuai sama software dengan fisik. Oke, kita siap bisa bantu teman-teman semuanya. Di Marketplace kita juga udah hadir, tinggal cek aja nama toko kita, yaitu Coach Shop. Kita hadir di mana aja, di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Medan. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Ningrum, buat Dewi, buat podcast hari ini. Next kita ketemu lagi di bab 5 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Dah.